Gadis ini setiap hari mengendarai BMW untuk mengirim paket dan bisa menghasilkan jutaan per bulan. Karena dia adalah seorang kurir khusus profesional. Segala hal yang tidak berani dikirim oleh perusahaan kurir, dia bisa mengirimkan semuanya tepat waktu. Bahkan bisa membantu mengejar kereta jika diperlukan. Namun syaratnya adalah tip harus mencukupi. Dia bekerja di bengkel mobil. Secara fisik dia bekerja di sana. Namun sebenarnya dia diam-diam menerima layanan kurir khusus dari bosnya. Suatu hari, seorang bos kriminal memesan layanan kurir khusus untuk menyelamatkan hidupnya. Gadis itu tiba tepat waktu di lokasi yang ditentukan dan menunggu. Namun ketika bos naik ke mobil dan menemukan sopirnya adalah seorang gadis, dia langsung memberikan perintah kepada anak buahnya. Melihat musuh di belakang mereka, keduanya akhirnya naik ke mobil meskipun dengan enggan. Gadis itu meminta mereka untuk mengikatkan sabuk pengaman. Kemudian dia langsung menginjak gas dan pergi. Melihat keahlian mengemudi gadis itu begitu menakjubkan, bos tersebut ketakutan dan langsung mengencangkan sabuk pengaman dengan kencang. Sementara musuh terus mengejar dari belakang. Tiba-tiba gadis itu keluar dari terowongan dan berputar menuju terowongan lain. Namun keahlian mengemudi musuh juga tidak kalah. Terus berusaha mengejar dari belakang. Dengan tidak punya pilihan, gadis itu masuk ke jalan kecil di tengah ladang. Dengan melakukan gerakan mobil yang dramatis, dia berhasil menghindari musuh. Namun saat mereka hendak pergi, tanpa disangka mereka bertabrakan dengan musuh lagi. Melihat gadis itu tanpa panik menekan gas dengan kuat. Berderu dengan percikan api dan kilat sampai ke jalan raya. Melihat musuhnya tetap tegar, gadis itu membuat keputusan berani. Dia tiba-tiba mengejar kereta tanpa berkata-kata. Saat kakak di mobil ketakutan sampai pipis, gadis itu dengan mudah mengelak dari kereta dengan drifting. Berhasil mengantarkan kedua orang itu ke tujuan. Kakak itu dengan senang hati membayar uangnya. Tidak lama kemudian, bos menerima pesanan lagi. Namun ketika gadis itu tiba di lokasi yang ditentukan, pemberi kerja tidak kunjung datang. Yang datang adalah seorang bocah laki-laki yang sedang dikejar. Wanita cantik ini setiap hari mengendarai BMW untuk mengirim paket. Dia bisa menghasilkan 100.000 dengan satu pesanan. Karena yang dia kirim bukanlah barang, melainkan manusia. Namun hari itu ketika dia tiba di lokasi yang ditentukan, dia tidak bisa menemui pemberi kerja. Malah ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang mengetuk pintu mobil. Melihat dua preman mengejar dia dari belakang. Dengan belas kasihan, gadis itu membuka pintu mobil. Dia langsung melaju pergi dengan menekan gas. Namun belum jauh, sekelompok preman menyerang. Gadis itu tidak panik sedikit pun melihat situasi. Dengan menekan gas penuh, dia dengan mudah mengusir semua preman. Saat dia merasa aman, kepala geng tiba-tiba menghalangi di depan. Melihat tidak ada jalan keluar, gadis itu memutuskan untuk berani bersamanya. Saat-saat genting, ayah anak laki-laki tiba-tiba muncul. Sebatang tongkat langsung menghantam mobil kepala geng. Meskipun pria itu terpental dengan sukses, nasibnya belum jelas. Namun anak lelakinya berhasil diselamatkan oleh gadis itu. Setelah bahaya teratasi, gadis itu membawanya ke tempat yang aman. Namun anak laki-laki kecil itu menolak untuk pergi. Karena selain gadis itu, dia tidak memiliki keluarga lain. Melihat gadis itu enggan menerima dia, anak laki-laki langsung memberinya uang dari sebuah tas. Sampai pada saat ini, gadis itu baru tahu bahwa ayahnya mencuri bulan madu senilai 500 miliar dari kepala geng. Baru membantu memesan layanan khusus untuk anak lelaki kesayangannya. Melihat wajah sedih anak laki-laki, gadis itu sekali lagi luluh. Dia merasa bahwa anak laki-laki sendirian pasti akan berisiko. Maka membawanya ke hotel untuk sementara. Awalnya berpikir tempat ini akan aman. Namun yang tidak diketahui orang adalah, kepala geng ternyata adalah kepala polisi. Melalui pemantauan, cepat mengetahui lokasi mereka. Saat kepala geng membawa orang untuk memeriksa kamar, tidak ada seorang pun di dalam. Saat gelas jatuh ke lantai, gadis itu mendengar suara dari ruangan lain. Sadar akan bahaya, dia segera berbalik dan pergi. Namun pada detik terakhir pintu lift, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih keluar. Langsung setelah itu, bos hitam mengeluarkan pistol dan memaksa dia untuk mengungkapkan rahasianya. Saat itulah, anak laki-laki langsung keluar dari gerbong makan dan menggigit bos hitam. Dalam rasa sakit, gadis itu segera merebut pistol. Aman naik lift menuju ke lantai bawah. Meskipun kali ini bos hitam dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu, tapi dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Gadis ini tidak pernah menggunakan kunci mobil untuk membuka pintu. Dia langsung mengambil obeng dan mulai membersihkan. Dia akan mengendarai mobil manapun yang dia anggap bagus di tempat parkir. Karena anak laki-laki membawa bulan madu senilai 500 miliar milik bos hitam. Bos hitam pasti akan datang mencarinya. Untuk membantu anak laki-laki keluar dari bahaya, gadis itu membawa anak laki-laki kembali ke bengkel. Bersiap-siap untuk mengirim anak laki-laki kembali ke kampung halaman beberapa hari lagi. Mereka juga mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Mereka mengira anak laki-laki akan dikirim kembali ke kampung halaman dengan aman. Namun yang tidak diketahui orang adalah, bos hitam sebenarnya adalah kepala polisi. Dengan cepat melalui nomor plat mobil gadis itu, menyelidiki lokasi bengkel, dan mengumpulkan semua saudaranya, untuk mendapatkan kembali uangnya yang jahat. Saat gadis pergi membeli tiket kereta,
Tanpa diketahui, bos hitam sudah membawa orang ke bengkel. Ketika gadis itu kembali, tiba-tiba mendengar suara tembakan. Gadis itu mengikuti suara tembakan dan mendekat untuk melihat. Dia menemukan bahwa bocah laki-laki itu sudah ditangkap. Bos juga tergeletak diam di genangan darah. Meskipun ini membuatnya sulit diterima untuk sementara waktu. Namun dia tahu betul bahwa ini bukan saat untuk sedih. Dia memutuskan untuk membalas dendam atas bos itu. Dia pertama-tama menarik tuas gudang. 1 obeng untuk 1 orang. Bos besar itu menarik keluar senjata dan siap menembak. Gadis itu dengan gesit menghindari dengan mudah. Dia mengambil pedang besar dan menusuk. Saat itulah anak buah datang dan mengambil pisau. Dan bersiap untuk menusuknya. Gadis itu menggunakan seluruh tenaganya untuk menusuk. Menyuntikkan pisau ke tubuhnya. Bos besar itu menembak ke arah gadis itu dengan kuat. Gadis itu akhirnya terpaksa melarikan diri melalui jendela yang pecah. Dia naik ke mobil dan menekan klakson dengan liar. Dia memanggil bocah laki-laki untuk naik ke mobil. Namun ketika bocah laki-laki naik ke mobil, bos besar itu datang dengan menggunakan traktor. Dia menarik keluar bocah laki-laki itu. Dan bertanya kepada gadis itu apa tujuannya. Setelah mendengar gadis itu mengatakan bahwa semuanya untuk kejujuran, bos besar itu langsung mendorong bocah laki-laki ke dalam air. Gadis itu melihat obeng, dan mendorong bos besar itu ke dalam air juga. Dia melihat bocah laki-laki ditembak mati. Gadis itu menggunakan seluruh tenaganya, mengangkat bocah laki-laki ke permukaan air. Pemimpin hitam memanfaatkan kesempatan untuk mengikatkan kaki gadis itu dengan belenggu. Ketika polisi tiba, bocah laki-laki berhasil diselamatkan. Kami pikir cerita berakhir di sini. Tapi tidak lama setelah itu, saat bocah laki-laki pulang sekolah, tiba-tiba melihat sebuah mobil jeep berhenti di depannya. Ketika turun dan melihat, baru menyadari bahwa itu adalah gadis yang kembali. Film ini mengajarkan kepada kita, ada konsekuensi dalam kebaikan dan kejahatan. Kebaikan akan mendapat balasan kebaikan, kejahatan akan mendapat balasan kejahatan. Hari kejahatan tidak akan berakhir dengan hasil yang baik.